Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas untuk materi fungsi kuadrat bab 3. Nah, ini dalam pembahasan ini tujuannya adalah yang pertama, yaitu mengerti tentang fungsi kuadrat. Yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai fungsi kuadrat. Oke, siap? Oke, kita mulai. Yang pertama, fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat 2. Ingat ya, pangkat variabelnya pangkat 2 itu disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, sekarang bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ini bentuk umumnya dengan syarat yaitu a itu adalah koefisien yang ada x pangkat 2 nya ini. A itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau a nya sama dengan 0 berarti bentuk ini bukan bentuk fungsi kuadrat. Saya ulang, jadi yang namanya fungsi kuadrat, syarat a-nya ini harus tidak sama dengan 0. Paham ya? Oke, itu bentuk umumnya. Kesimpulannya, ciri-ciri fungsi kuadrat adalah memiliki variabel x pangkat 2. Itu paling mudah gitu. Oke? Baik, kita coba contoh. Tentukan fungsi kuadrat atau bukan dari soal berikut. Yang pertama, ini ada bentuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 6. Nah, pertanyaannya, apakah ini fungsi kuadrat atau bukan? Mari kita jawab. Baik, untuk menentukan, kita tentukan a, nilai a-nya. A itu adalah yang ada variabel x kuadrat. Jadi a-nya berapa? Karena ini angkanya 1, berarti 1. Kemudian kita tentukan b sesuai bentuk fungsi kuadrat tadi ya. Ada a, ada b, ada c. Nah, b itu adalah koefisien yang ada di variabel x, yaitu di sini plus 5, berarti b-nya 5. Kemudian c. C itu apa? C itu adalah yang tidak ada variabel x-nya. Berarti di sini negatif 6. Nah, C-nya negatif 6. Namun demikian, yang hanya dipakai untuk menentukan apakah ini fungsi kuadrat atau bukan, itu hanya nilai A saja yang kamu perhatikan. Nilai B dan C tidak perlu. Oke? Baik. Dari bentuk ini, ya, A-nya ternyata tadi kan 1. Nah, sesuai syarat tadi, ya, karena nilai a-nya ini soal ini tidak sama dengan 0, ya kan? Maka bentuk fx sama dengan x kuadrat plus 5x soal ini adalah merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena a-nya tidak sama dengan 0. Kan ini a-nya 1 kan? Nah, itulah cara menentukan apakah fungsi itu kuadrat atau bukan. Nah, dilihat dari nilai a-nya. Paham ya sampai sini? Oke, kalau gitu kita coba contoh kedua. Kita lihat fx sama dengan 3x kuadrat min 7x. Mari kita selidiki apakah ini bentuk fungsi kuadrat atau bukan. Caranya sama seperti tadi, a-nya yaitu 3. A itu yang ada koefisien atau angka yang ada pada variabel x pangkat 2, berarti 3 ya. Lah, x ini kan ada variabel x, berarti ini sebagai b. Betul ya? B, yaitu negatif 7. Nah, sekarang yang tidak ada variabel x-nya kan tidak ada ini, berarti c-nya adalah 0. Paham ya? Nah, yang kita fokus adalah di a sama dengan 3 ini. Nah, sesuai dengan syarat bentuk fungsi kuadrat, syaratnya a tidak sama dengan 0. Nah, karena ini a-nya
tidak sama dengan 0, maka bentuk ini adalah merupakan fungsi kuadrat. Jadi nomor 2 jawabannya adalah fungsi kuadrat. Oke, semakin paham ya? Baik, kita coba contoh yang ketiga. Fx sama dengan 2x plus 8. Oke, kita selidiki apakah fungsi ini fungsi kuadrat atau bukan. Mari kita selidiki. A itu adalah koefisien yang ada x pangkat 2. Lah, x pangkat 2 ada enggak di sini? Enggak ada kan? Kalau enggak ada berarti A-nya 0. Betul enggak? Kemudian B itu adalah koefisien yang ada pada variabel x. Ini kan variabel x. Nah, ini koefisiennya 2. Dan C adalah 8. Oke. Nah, perhatikan di nilai A. A-nya sama dengan berapa? 0. Nah, karena dia menyalahi syarat bentuk fungsi kuadrat, yaitu A tidak boleh sama dengan 0, padahal soal ini A-nya akan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bentuk ini adalah bukan fungsi kuadrat. Paham ya? Bukan ya? Oke, itulah cara menentukan bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Dilihat dari nilai A-nya. Paham? Kalau A-nya sama dengan 0 berarti bukan fungsi kuadrat, tetapi kalau A-nya selain 0 berarti dia fungsi kuadrat. Atau tadi di awal ciri-cirinya jika mempunyai x pangkat 2, lah itu berarti dia adalah fungsi kuadrat. Baik, itu tentang bentuk fungsi kuadrat. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Oke, perhatikan contoh soal ini. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Pertanyaannya ada 3. A. Nilai fx jika x-nya sama dengan 3. Oke, kita coba langsung jawab nomor A. Jadi nomor A ini adalah jika diketahui x-nya sama dengan 3, berapa nilai fungsi fx ini? Nah, gampang ya. Nah, untuk x sama dengan 3, maka caranya gimana? Ini soal kamu tulis. Nah, oke, udah ditulis ya. Terus tinggal mengganti x-nya, kita ganti angka 3. Ini kan x, berarti x-nya kita ganti 3. Paham? Oke, x-nya ini kita ganti 3. X-nya ini kita ganti 3. Ya sudah, tinggal gitu aja. Tinggal menghitung. Maka kalau dihitung, 3 kuadrat adalah 9. 5 kali 3, 15. Tambah 6. Berapa kalau dijumlah? Iya, betul, yaitu 30. Itulah nilai fungsinya 30 jika x-nya adalah 3. Paham? Nah, bagaimana cara menjawab nomor B sekarang? Tentukan bayangan dari min 4 atau negatif 4 oleh fungsi f tersebut. Nah, sebenarnya nomor B ini langkahnya persis seperti nomor A, cuma dia hanya beda pertanyaan saja, artinya kalimat pertanyaannya yang beda, tapi intinya sama. Artinya bayangan itu berarti x-nya itu kita ganti dengan negatif 4, berarti kan sama persis kan caranya. Oke, mari kita coba, yaitu x-nya kita ganti negatif 4. Maka soalnya ini kita tulis dulu. Oke, kita tinggal mengisi x-nya kita ganti negatif 4 ya, yaitu ini diganti negatif 4, x ini diganti negatif 4. Ya sudah, tinggal menghitung ya. Jadi kalau dihitung negatif 4 kuadrat adalah 16. 5 kali negatif 4 yaitu negatif 20 tambah 6. Ya udah, dihitung saja, hasilnya adalah iya. Jadi bayangan dari negatif 4 oleh fungsi tersebut adalah 2. Atau kalau sesuai nomor A tadi,
Jika X-nya negatif 4, maka nilai fungsinya adalah 2. Sama ya. Bagaimana? Kita lanjut, bagaimana dengan yang ketiga? Tentukan nilai X jika fx sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik antara pertanyaan nomor A dengan nomor C. Perhatikan. Kalau nomor A itu yang diketahui X-nya, yang ditanyakan fx. Betul? Nah, sekarang nomor C, lihat pertanyaannya. Yang diketahui justru adalah fx-nya yang diketahui, yaitu 0. Kamu disuruh mencari X. Artinya apa? C dengan A, pertanyaan C dengan pertanyaan A adalah kebalikan. Ya, kalau ditanyakan fx diketahui X-nya tadi sudah. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Mari kita perhatikan. Ya, lihat pertanyaan nomor C ya. Kita jawab nomor C. Jika fx-nya sama dengan 0, berapa nilai X? Ya sudah, kita mulai dari mana? Dari soal ini diketahui fx sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang fx ini di soal berapa? Kan ini kan? Nah, fx ini kita ganti X kuadrat plus 5X plus 6. Itu saja. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan materi sebelumnya atau video-video sebelumnya, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Masih ingat bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Iya, ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara menggunakan rumus ABC. Nah, untuk kali ini kita coba kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, masih ingat cara pemfaktoran? Yaitu kurung kali kurung. Sediakan itu dulu, kurung kali kurung sama dengan 0. Nah, untuk mengisi titik-titiknya ini, yang depan dulu. Depan kali depan ini berapa diisi? Lihatlah suku yang depan. X kuadrat. Agar supaya menjadi X kuadrat, maka berapa kali berapa? Iya, yaitu X kali X. Ya, gitu kan? Nah, bagaimana untuk mengisi yang belakang? Perhatikan suku terakhir. Ya, ini adalah 6. Berarti berapa kali berapa supaya dapat 6? Kemungkinannya banyak. Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3, ya kan? Nah, mana yang dipakai? Lihatlah ya. Jadi lihatlah yang tengah agar supaya menghasilkan 5. Ya, kita coba misalnya 3 dan 2. Betul ya kalau dikalikan 6? Ya. Kemudian kalau dijumlah 5. Oke? Oke. Jadi angka yang kita pakai adalah 3 dan 2. Sekarang tanda. Tanda lihatlah suku tanda yang belakang. Agar supaya hasil kalinya positif, maka tanda yang dipakai harus sama. Nah, pertanyaannya, sama-sama plus atau sama-sama negatif? Maka lihatlah yang tanda di tengah. Oh, menggunakan positif, berarti yang dipakai sama-sama positif. Artinya 3-nya positif, 2 juga positif. Oke? Ya, kalau sudah seperti ini tinggal menyelesaikan. Jadi kalau ini dikalikan menghasilkan 0, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Tinggal menyelesaikan, sehingga yang pertama X sama dengan negatif 3, pindah ke ruas kanan ya. Ini 2 kita pindah ke ruas kiri, jadi X sama dengan negatif 2. Jadi kesimpulannya, agar nilai fx-nya sama dengan 0, maka X-nya nilainya harus berapa? Yaitu ada dua kemungkinan, X-nya negatif 3 atau X-nya negatif 2. Demikian caranya untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan nomor C. Baik, untuk lebih
lancar lagi, kita coba sekali lagi contoh yang kedua. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 15. Pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai fx jika x sama dengan 4. Ya, kita coba jawab yang pertama dahulu. Di sini x-nya sama dengan 4 ya. Jadi kita tulis untuk x sama dengan 4, maka soal ini kita tulis dahulu ya. Terus kita ganti x-nya, kita ganti 4. X-nya ini kita ganti 4. X-nya ini juga kita ganti 4. X-nya ini juga kita ganti 4. Ya. Tinggal menghitung. Betul? Oke. 4 kuadrat adalah 16. Kita hitung lagi, 2 kali 16 32. Dihitung seluruhnya, iya, yaitu 13. Itulah caranya. Artinya apa? Kesimpulannya, jika x-nya sama dengan 4, maka nilai fungsi tersebut adalah 13. Oke, sekarang kita coba nomor B. Oke, ini kebalikan dari nomor A. Kenapa? Karena yang diketahui nilai fungsinya yaitu 0, disuruh mencari nilai x. Baik, seperti contoh yang pertama tadi di awal ya, kita coba mulai dari diketahui fx sama dengan 0. Kita tulis sudah. Nah, fx ini kita ganti dengan ini dalam soal, yaitu 2x kuadrat min x min 15. Karena sama dengan 0, maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Ada dua cara, pemfaktoran dan dengan menggunakan rumus ABC. Baik, kita coba selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Sediakan kurung kali kurung sama dengan 0. Kita isi yang depan dari suku pertama 2x kuadrat. Agar supaya menjadi 2x kuadrat, maka berapa kali berapa? Iya, 2x kali x. Betul? Oke. Sekarang untuk mengisi yang belakang, perhatikan angka yang belakang 15. Supaya menjadi 15, berapa kali berapa supaya menjadi 15? Tentu ada beberapa kemungkinan. Bisa 1 kali 15, bisa 15 kali 1, bisa berapa lagi? 3 kali 5, bisa berapa lagi? 5 kali 3. Nah, mana yang tepat penggunaannya? Caranya begini. Kita cek satu persatu ya. Caranya gimana? Yaitu belakang kali belakang itu berapa? Terus tengah kali tengah itu berapa? Agar nilai yang pinggir kali pinggir ini dengan tengah kali tengah menghasilkan yang suku kedua ini. Ini kan 1 ya, negatif 1 atau ini 1. Nah, kira-kira coba kalau ini kamu misalkan 1 kali 15. Ini kan 15 ya, misal 1 kali 15 berarti 15, ini 15 kali 2 berapa? Sudah 30. Ini tadi 1 kan, 1 kali x 1. Kira-kira mungkin nggak ini 30 dengan 1 menghasilkan 1? Jelas nggak mungkin. Betul? Atau dibalik, ini yang 15, ini yang 1. Berarti ini 1 ya, 1 kali 2 berarti 2. Terus ini tadi 15 kali 1, 15. 2 dengan 15 apakah bisa menghasilkan 1? Tidak, ya kan? Nah, kita coba, berarti kita gunakan angka berapa? 3 dan 5 ya. Kita coba apakah ini 3 5 atau 5 3 ya, dicek satu persatu. Misalnya ini 3, ini 5, berarti ini 5 ya. 5 kali 2 10, ini tadi 3. Berarti 10 dengan 3 bisa menghasilkan angka 1? Oh, ternyata tidak. Berarti kalau gitu ini yang 5, ini yang 3. Ya kan? Coba 3 kali 2 6, ini tadi 5. 5 kali 1 5. Nah, 5 dengan 6.
kan bisa menghasilkan 1. Nah, jadi yang kita pakai ini 5, yang ini 3. Cek 2x kali 3 adalah 6x, 5 kali x adalah 5x. Nah, 5x dengan 6x kan bisa menghasilkan 1 kan. Nah, berarti sudah cocok, benar ini angka yang kita pakai 5 dengan 3. Sekarang kita lihat tandanya. Untuk mengisi tanda ini ya, kita perhatikan tanda hasil kali yang belakang ini negatif. Agar menghasilkan negatif hasil kalinya, maka tanda itu harus sama atau berbeda. Iya, harus berbeda. Mana yang positif, mana yang negatif? Lihatlah angka yang besar, yang merah ini. 6x dengan 5x ini besar mana? Yang ini kan? Nah, yang ini berarti yang besar, 6x ini berarti ikut tanda yang tengah. Yang tengah tandanya apa? Negatif. Berarti yang ini negatif, yang kecil ini adalah positif. Itu. Nah, jadi sudah ketemu, tinggal menyelesaikan. Jadi ada 2 kemungkinan, 2x plus 5 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Oke, tinggal menyelesaikan. Ini pindah jadi negatif ya, negatif 5 dibagi 2, negatif 2,5. Sedangkan ini pindah menjadi x-nya sama dengan 3. Jadi untuk menjawab nomor B, jika fx atau nilai fx-nya 0, maka x-nya harus berapa? Ada 2. Yang pertama x-nya negatif 2,5 atau x-nya 3. Nah, itu cara untuk menentukan nilai fungsi. Oke, silahkan untuk tetap belajar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.